Dan sekawan 52 Gunung Klawi. Wingi tore sing wis rampung rame pol koyo ngene. Nyolah. Sun sing akeh sing wis paring dukungan kanggone film Sekawan 5 loro Gunung Klawi. Selalu tak tekankan acara gratis. Nek misalnya awakmu mung pengen teko nonton performe band-bandane ya wis ben. Nyanyi-nyanyi bareng gratis. Nah saiki tore lanjut maneh. Kamis 28 Mei Purwokerto. Siangnya di bioskop Raja Wali dan Adili Idola The Roast of Reza Arab Octavian akan menjadi acara yang sangat seru karena ini orang yang ini orang nyebelin banget dan dia akan kita roasting bareng-bareng guys. Nyebelin tapi laku. Apa kata gue nyebelin kan? Harap Tanggi. Dia makan dimsum, enggak mau pagi-pagi dah. Bor, entar aja dikit, Bor. Enggak mau. Udah lagi satu nih, udah. Wah, aduh. Masalah Cang. Itu masalah. Selamat datang di Day of Lampung yang ke-89, berarti kurang 11 hari lagi menuju season 1. 100 hari pertama, 1 hari 1. Dalam pekan ini saya cukup banyak kegiatan. Salah duanya adalah menonton 2 acara yang saling berhubungan, yaitu yang saling tidak berhubungan, yaitu adalah Sekawan 5, film Sekawan 5 dan Adili Idola. Tapi video ini berjudul Adili Idola Sekawan 5. Itulah kegiatan saya hari ini. Saya awali dengan menonton Sekawan 5. Dan besok adalah menonton Adili Idola beserta Champion. Nah, saya menonton di Transmart. Sama seperti Transmart lainnya, template dananya sama, tapi perbedaannya adalah di Transmart ini bioskopnya tidak dinaungi oleh 21, tapi CGV. Itu berarti menurut saya CGV itu bagusnya hanya untuk di film bukan nasional, cuman dari luar negeri. Itu bagusnya CGV. Kalau dalam negeri menurut saya kurang. Pertama itu saya akan membahas tentang bioskopnya. Saya membahas kedua sama seperti Transmart lainnya, akses menuju bioskop itu menurut saya kurang. Tidak seperti bioskop-bioskop yang ada di mall-mall lainnya. Transmart sendiri memiliki mungkin bad review in bad way. Nah, itu aja lah. Artiin sendirilah. Habis ini ya, berikutnya aku akan bahas tentang filmnya. Sekawan 5 pertama saya tidak menonton karena banyak faktor. Kupikir adalah film horor, ternyata komedi horor. Mendahulukan komedinya terus horor. Sekawan 5 porsi komedinya lebih banyakin daripada horornya, dan tidak mungkin jam sekarangnya cuma ada beberapa daripada spoiler ya. Dan di sini juga saya memberi kesan baik untuk 3 orang yang saya anggap teman, salah satunya keluarga, berarti 4 orang, 3 orang yang saya anggap teman. Mungkin teman-teman ini menganggap saya adalah figur yang lain, saya nggak tahu. Mereka menyematkan apa ke saya, tapi yang saya menyematkan 3 teman ini adalah teman.
Ada 4 orang, satunya belum saya bahas. Bentar. Sebenarnya sudah saya bahas beberapa video yang lalu kan. Cuman nanti saya bahas. Yang pertama yang saya soroti di menit-menit awal adalah Gilang Herlambang. Cukup puas dengan aktingnya, cukup puas dengan dialeknya yang dia pakai. Sayangnya hanya 1 scene, 2 scene mungkin, nggak tahu, kira-kira 1 sampai 3 scene lah Gilang Herlambang di situ. Yang kedua Mas Bobby Darwin, 1 sampai 4 scene, keren juga, bagus juga. Di situ menyematkan jokes-jokes yang sangat berani. Yang ketiga Dewangga. 3 orang ini, Gilang Herlambang, Bobby Darwin, dan Dewangga, masing-masing sudah ada di video saya di 5W1H. Nah, ada 1 orang nih yang saya mau bahas, yaitu Cilok Cilik atau Priscilla Octaviani. Ini adalah satu alasan saya mencoba untuk menonton film Sekawan Limo. Dan the best. 1 sampai 3 scene is okay. Bagus, artinya bagus. Cuman mungkin ya, saya mohon maaf sebelumnya, karena 3 lainnya itu mempunyai tinggi yang agak lumayan, maka si Priscilla agak ketutup dengan tingginya dan nyempil di bawah. Cuman ya oke lah, screen time-nya masih lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya. Di film ini ada 3 jokes yang melekat di saya, dan jokes-jokes itu cukup familiar dengan saya. Dan ini adalah pengalaman saya nonton bioskop di luar Jawa dengan film Jawa. Penontonnya almost ya mungkin 80% mengerti, dan sedangkan saya kan ngerti kan jokes-jokesnya seperti apa kan. Di Lampung ada beberapa jokes yang nggak kena, tapi saya kena. Dan best jokes saya adalah pentol, gudeg, dan callback. Dah, itu aja. Dan yang keempat adalah sudah pasti wong dablek. Nah, itu aja. Saya nggak bisa spoiler apapun yang ada di situ. Sebenarnya ke spoiler sih, cuman 4 ini adalah faktor utama film ini cukup menyenangkan. Sayangnya, salah satu jokes sudah saya tonton. 2 jokes bahkan. 2 jokes. Jokes pertama itu sudah saya tonton di akun Utaki Mobali yang teman-teman sudah lihat di awal. Jokes pertama. Jokes kedua adalah gudeg, itu adalah permainan gonta-ganti kata. Nah, di jokes ini orang Lampung nggak kena. Karena menurut saya orang Lampung tidak terlalu familiar dengan brand ini. Jokes kedua itu. Jokes ketiga adalah callback bertubi-tubi. Callback pertama is okay, callback kedua is okay, callback ketiga terlalu jauh momentumnya. Jadi sudah nggak works di saya. Dan celotehannya wong dablek ini cukup menambal semuanya. Wong dablek ini cukup mengerti bagaimana menempatkan kata-kata yang tidak sesuai dengan situasi yang ada di situ. Itu cukup membuat surprise suasana aja. Nah, andai kata wong dablek ini diganti, ini pasti akan sulit sih. Sulit. Dan sekedar menginfokan saja, menurut saya film ini cukup bagus karena mengambil esensi dari salah satu gunung di Jawa Timur yang mungkin
Teman-teman sudah tahu lah gunung apa itu. Dan beberapa jalan pun saya sudah ini ibaratkan saya tuh sedikit nostalgia di Malang. Gitu aja. Dan Adi Idola mungkin nggak bisa saya review karena harus screen record kan, nggak bisa screen record dan mungkin nggak saya bahas. Cuman ini adalah bertubi-tubi lah. Gitu aja dari saya kurang lebih. Besok saya akan bahas, sebenarnya mau bahas ini sih, mau bahas Adil Idola dan final Liga Champion kan, itu secara berbarengan tuh waktunya. Tapi kemungkinan saya akan bahas final Liga Champion aja. Dan di tanggal ini adalah detik-detik menuju Piala Dunia yang anyep. Saya akan bahas sama seperti podcast Sirmas, teman. Saya akan highlight aja sedikit-sedikit. Jadi teman-teman, terima kasih sudah nonton Day of Lampung saya. Mohon maaf agak cepat karena yang teman-teman lihat tadi waktunya sudah, bagi saya sudah mepet sekali untuk jam tidur dan istirahat. Kira-kira gitu aja, sampai jumpa di besok jam 8 pagi. Akan bahas maybe final Liga Champion di tempat yang epic sih. Jadi terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa traktir, jangan lupa Saberia. Dan bye-bye.